Halo teman-teman, Assalamualaikum, bertemu dengan saya Ratna. Saya mengucapkan selamat datang di video saya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar perpajakan. Nah, beberapa poin penting yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah: yang pertama, apa itu pajak? Yang kedua adalah apa fungsi dari pajak? Ketiga, bagaimana tata cara pemungutannya, dan yang terakhir adalah bagaimana dengan hukum pajak di Indonesia. Ikuti dan tonton terus video ini sampai habis ya. Berbicara tentang pajak, teman-teman pasti sudah familiar dengan kata tersebut. Tapi sebenarnya apa itu pajak? Pajak bisa didefinisikan sebagai bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, poin penting yang perlu diingat dari pengertian pajak ini adalah: yang pertama, adanya arus uang yang berasal dari rakyat ke kas negara. Kedua, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang dan sifatnya memaksa. Ketiga, tidak ada imbal balik secara khusus atau kontraprestasi secara langsung kepada pihak pembayar pajak. Dan yang keempat adalah pajak ini nanti akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, menurut Adam Smith, pajak yang baik ini harus memiliki 4 karakter. Yang pertama adalah equity atau adil dan merata. Artinya di sini adalah negara pada waktu melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak ini harus berdasarkan pada kemampuan penghasilan dari si wajib pajak itu sendiri. Kedua adalah adanya certainty atau tidak sewenang-wenang. Artinya di sini adalah dalam proses pemungutannya harus mengacu kepada undang-undang dan apabila ada pelanggaran akan dikenakan sanksi. Ketiga adalah adanya convenience atau di sini diartikan sebagai waktu yang tepat. Di sini adalah misalnya pada waktu si wajib pajak ini menerima penghasilan baru akan dikenakan pajak seperti itu. Dan yang terakhir adalah efisiensi atau di sini dalam proses pemungutan pajak ini harus tepat sasaran, tepat waktu dan dengan biaya yang minimal. Nah, berdasar pada data yang disajikan oleh Kementerian Keuangan, pada tahun 2020 sumber pendapatan negara ini masih saja didominasi oleh pajak, yaitu sebesar 65,99%. Ya, di sini masih mayoritas pendapatan negara ini adalah dari pajak. Nah, kemudian apa fungsi dari pajak ini? Fungsi pajak ini bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah fungsi budgeter dan yang kedua adalah fungsi regulasi. Kalau kita lihat dari fungsi budgeter, pajak ini akan digunakan sebagai sumber pembiayaan pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya adalah pajak ini nanti akan digunakan sebagai sumber penerimaan APBN. Nah, sedangkan dari fungsi regulasi, pajak ini tentu saja bisa digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah memberikan insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi atau adanya pengenaan tarif 0% atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri. Jadi pajak sendiri dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan yang terakhir adalah berdasarkan lembaga pemungutnya. Nah, berdasarkan golongan, pajak ini dibedakan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung sendiri adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
perlu digarisbawahi lagi ya, di sini adalah pajak ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh dari pajak langsung ini adalah pajak penghasilan. Nah, sedangkan yang kedua tadi adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tentu saja dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya di sini adalah PPN. Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Untuk pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan diri dari si wajib pajak ini. Contohnya adalah pajak penghasilan. Dalam pemungutannya harus dilihat dulu apakah si wajib pajak ini memiliki penghasilan atau tidak. Nah, yang kedua adalah pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari si wajib pajak. Contohnya adalah PPN. Siapapun dapat berkesempatan untuk menanggung atas PPN ini tanpa memperhatikan dari si wajib pajak itu sendiri. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah PPH, PPN, dan PPNBM. Sedangkan yang kedua adalah pajak daerah. Di sini pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terdiri dari dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Artinya adalah pajak daerah ini bisa dipungut oleh pemerintah dari tingkat provinsi, atau yang kedua bisa dipungut oleh pemerintah dari tingkat kabupaten atau kota. Nah, contohnya pajak daerah ini adalah pajak bermotor, pajak hotel, pajak reklame, dan masih banyak lagi dari pajak daerah ini yang bisa teman-teman temui. Sistem pemungutan pajak sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu Official Assessment System, dua adalah Self Assessment System, dan yang ketiga adalah Withholding System. Untuk sistem pemungutan dengan Official Assessment System ini memberikan kewenangan kepada Fiskus untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang oleh si wajib pajak mengacu pada peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Jadi pihak penentu berapa besarnya pajak adalah si Fiskus. Sedangkan untuk wajib pajak nanti akan bersifat pasif, serta utang pajak ini akan timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Untuk yang kedua adalah Self Assessment System. Dalam sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi wajib pajak akan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Untuk yang ketiga adalah Withholding System. Sistem pemungutan ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga, bukan Fiskus ataupun bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Untuk selanjutnya ada 3 stelsel yang digunakan dalam pengenaan pajak. Yang pertama adalah stelsel nyata atau real stelsel. Kedua, stelsel anggapan atau fictive stelsel. Dan yang ketiga adalah stelsel campuran. Yuk kita bahas satu-satu ya. Stelsel nyata adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan sesungguhnya, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan di akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kedua adalah stelsel anggapan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Jadi pajak akan dapat dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Dan yang terakhir adalah stelsel campuran. Ini merupakan campuran antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak nanti akan dihitung menggunakan stelsel anggapan, kemudian nanti di akhir tahun pajak besarnya pajak akan disesuaikan kembali berdasarkan stelsel nyata. Ada 3 asas pemungutan yang dapat digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu asas domisili atau tempat tinggal, asas sumber, dan yang terakhir adalah asas kebangsaan.
Pada asas domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Jadi wajib pajak yang bertempat tinggal di suatu negara akan dikenakan pajak tidak peduli penghasilan tersebut sebenarnya bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri. Yang kedua adalah asas sumber. Pada asas sumber ini, pajak hanya akan dikenakan oleh suatu negara apabila penghasilan tersebut diterima bersumber dari negara tersebut. Dan yang ketiga adalah asas kebangsaan. Landasan dari pengenaan pajaknya ini hanya mengacu pada status kewarganegaraan yang memperoleh penghasilan tersebut. Terdapat dua ajaran yang mengatur kapan timbulnya utang pajak. Yang pertama adalah ajaran material dan yang kedua adalah ajaran formal. Menurut ajaran material, timbulnya utang pajak ini karena adanya undang-undang dan adanya sesuatu yang menyebabkannya, yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan yang dapat menimbulkan utang pajak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ajaran formal. Menurut ajaran formal ini, utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Fiskus. Nah, berakhirnya utang pajak ini dapat disebabkan oleh adanya yang pertama, pembayaran atau pelunasan, dua, kompensasi, tiga, daluarsa, atau yang keempat adalah adanya penghapusan utang pajak. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tarif pajak. Nah, itu apa sih tarif pajak ya? Tarif pajak ini merupakan prosentase yang akan digunakan dalam melakukan perhitungan berapa jumlah pajak yang akan terutang. Ada 4 macam tarif pajak yang dapat digunakan, yaitu tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan yang terakhir adalah tarif degresif. Untuk yang pertama adalah tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap ini adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya, sehingga besar pajak terutangnya akan selalu tetap. Kedua adalah tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional ini adalah tarif dengan prosentase yang tetap berapapun jumlah yang akan menjadi dasar pengenaan pajaknya. Yang ketiga adalah tarif progresif. Tarif progresif ini adalah tarif dengan prosentase yang semakin meningkat seiring dengan dasar pengenaan pajaknya yang juga semakin meningkat. Nah, dan yang terakhir adalah tarif pajak degresif. Berkebalikan dengan tarif pajak progresif, tarif pajak degresif ini tarifnya dengan prosentasenya justru akan semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Terakhir, kita akan membahas tentang kedudukan hukum pajak di Indonesia. Nah, berdasarkan pada diagram ini menunjukkan bahwa hukum itu dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Nah, hukum publik itu sendiri ini ada 4, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pajak, dan hukum pidana. Artinya di sini adalah kedudukan dari hukum pajak berada di bagian dari hukum publik. Nah, hukum publik itu sendiri itu diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Nah, kembali lagi, karena tadi hukum pajak menjadi bagian dari hukum publik, maka hukum pajak ini bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Baik teman-teman, demikian video saya kali ini. Kesimpulan dari video ini adalah banyak hal yang perlu teman-teman ketahui sebagai pengantar teman-teman dalam mempelajari materi perpajakan lebih lanjut. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya.